Dalam penanganan COVID-19, Pemkab Nganjuk menggelontorkan anggaran sebesar 19,3 miliar. Anggarannya yang dimasukkan di leading store Dinas Kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang di bawah kendali gugus tugas. Di soal Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Raditya Arya Yuangga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, menanggapi penganggaran tersebut menyalahi aturan, yakni Permendagri 13 tahun 2006 beserta PP 58 tahun 2005 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 terkait dasar perubahan nomenklatur perubahan anggaran. Pasalnya, eksekutif tidak pernah membahas perubahan nomenklatur anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Masih menurut Mas Angga menjelaskan, anggarannya seharusnya dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan TAP di Kabupaten Nganjuk, malah terkesan arogan. Diharapkan Bupati tidak semaunya sendiri dalam melakukan perubahan anggaran APBD. Ditambahkan Mas Angga, pihaknya menunggu surat pemberitahuan perubahan anggaran untuk dibahas bersama dan yang nanti disahkan DPRD. Karena diketahui bahwa Kabupaten Nganjuk bukan termasuk daerah darurat COVID-19. Pada prinsipnya pihaknya tidak mempermasalahkan terkait dengan perubahan nomenklatur untuk penanganan COVID-19. Tapi harus benar proses penganggarannya tidak melanggar aturan. Kalau untuk menyelamatkan orang banyak kami setuju. Tetapi dengan catatan harus sesuai aturan dan mekanismenya. Nah, sekarang yang garap pekerjaan 19,3 ini ke siapa uang itu? Gitu loh. Mas, upaya-upaya dari DPRD selanjutnya setelah tahu situasi seperti ini? Ya kami tetap menunggu, kami nggak akan bisa apapun sebelum Bupati itu atau pemerintah daerah memberikan surat kepada kami terkait dengan perubahan anggaran keuangan. Nah, berarti kan setiap harinya kita di DPRD hanya melakukan tugas fungsi sesuai dengan mekanisme dan tupoksinya setiap bulannya. Belum mengatakan darurat. Dan satu pesan kepada Bupati, apabila sudah menetapkan Nganjuk ini sudah ditetapkan sebagai kawasan darurat militer, darurat sipil atau apapun, penguasa boleh mengalokasikan dengan secepatnya atau mengalihkan secepatnya anggaran untuk memakmurkan warganya. Tetapi Nganjuk ini belum ditetapkan sebagai kawasan darurat apapun sejenisnya. Jadi kami harap jangan seenaknya sendiri untuk merubah anggaran yang sudah kita sepakat. Sementara itu, Kejari Nganjuk Firmansyah Subhan mengatakan, saya berpesan kepada pemerintah daerah harus berhati-hati dalam melakukan perubahan anggaran. Semua anggaran yang dikeluarkan APBD harus dipertanggungjawabkan keberuntukannya. Ditambahkan, Kejari secara penyerahan aset BPN yang dikuasai pihak ketiga mengatakan pihaknya sendiri mengikuti rapat penanganan COVID-19, selalu mengingatkan pihak pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam penganggaran anggaran dalam kondisi darurat. DPRD harus terus melakukan fungsi pengawasan. Dari APH juga akan terus melakukan monitoring. Jadi DPR harus tetap memonitor anggaran-anggaran apa saja yang 19 miliar itu yang dilakukan pemotongan. Karena tidak serta-merta adanya pemotongan itu semaunya pihak Pemda saja. Jadi DPR tetap melakukan monitoring, kemudian kami juga tetap melakukan monitoring. Bahwa kegiatan itu tercapai tidak tercapainya harus ada pertanggungjawaban. Harus ada pertanggungjawaban. Dan itu nanti akan diaudit oleh pihak keuangan. Begitu juga dengan pihak kami selaku APH, kami selalu akan memonitor semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak semaunya begitu saja, jangan sampai dijadikan alasan ini dalam keadaan darurat. Sementara itu, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengatakan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengadaan kebutuhan barang dalam menghadapi virus corona, yakni sebesar 6,29 miliar untuk RSUD Nganjuk, 6,51 miliar untuk RSUD Kertosono, dan 6,5 miliar untuk Dinas Kesehatan. Dengan langkah pemerintah kabupaten memutuskan ada 19,3 miliar anggaran awal yang akan kita gunakan untuk penanggulangan COVID ini. Ini semuanya ada juknisnya, ada mekanismenya, ada peraturan sebagai dasar pemerintah daerah untuk memutuskan hal tersebut. Karena instruksi Pak Presiden jelas, secepatnya ini untuk bisa dialokasikan anggaran ini, dan
saya malah senang sekali justru ini nanti kita bahas bersama dengan DPR dengan 19,3 yang sudah kemarin itu, kalau ini nanti dirasa kurang, ayo kita tambah karena kita butuh gerak cepat. Nanti kalau tidak gerak cepat, kita, pemerintah daerah tidak segera memutuskan, ditunggu gubernur ditunggu Pak Presiden, dinilai nanti kita lambat nanti. Tapi 19 itu sudah tereksekusi, Mas Bupati? 19,3 ini sudah dilaksanakan juga, tetapi kami sudah memberikan surat pemberitahuan perubahan APBD kepada DPRD Kabupaten Nganjuk sudah. Tinggal sama dengan pemerintah pusat kan sudah melakukan eksekusi memberitahukan surat kepada DPR RI. Sama dengan kita juga sama mengeksekusi dan kita beritahukan kegunaannya adalah untuk ini, dasar kita adalah untuk ini. Jadi saya nanti terima kasih kepada Pak Ketua DPR dan seluruh jajaran DPRD Kabupaten Nganjuk. Tolong ini instruksi dari pemerintah pusat, kita respon dengan cepat. Istilahnya itu kita selamatkan nyawa warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Tidak usah kita menunggu Nganjuk ini menjadi zona merah, itu keterlambat. Nganjuk tidak boleh menjadi zona merah, Nganjuk tetap harus aman. Itu yang saya minta. Warga masyarakat, tolong, saya ingin Nganjuk aman, saya ingin kita aman, bukan menjadi zona merah baru kita bergerak. Terlambat itu nanti pergerakan kita. Kita harus gerak cepat melakukan antisipasi pencegahan. Nganjuk harus bebas dari zona merah. Dan sekali lagi kepada seluruh stakeholder saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan langkah kita, tujuan kita bersama-sama ini bisa membawa ketentraman, keamanan dan juga keselamatan bagi warga masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya maupun umumnya di Indonesia. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini menurut Mas Novi, panggilan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dari 2 rumah sakit milik daerah tersebut setidaknya telah disiapkan sekitar 38 ruangan isolasi dalam mengantisipasi kondisi terburuk. Di mana untuk RSUD Nganjuk telah disiapkan 8 ruang isolasi dan RSUD Kertosono ada 30 ruang isolasi bagi penderita virus corona. Diakui Mas Novi, berbagai langkah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Nganjuk telah dilakukan saat ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.